Hai YouTube channel, kembali lagi di channel ini ya kan, channel ya aviasi lah, aviasi nih guys. Semuanya lah kayaknya. Kemarin kau bahas Burhan ya, kayaknya apa yang bisa dibahas ya kan. Nah, di video kali ini kita akan lihat lagi percakapan antara air traffic controller dengan pilot. Bagaimana si ATC ini bisa memberikan clearance kepada seorang pilot sehingga clearance itu dijalankan dan bisa sampai di movement, maneuvering sehingga take off dan sehingga approach, lalu internet level, approach dan langsung landing lagi ya kan. Nanti di akhir video kita akan bahas sedikit tentang kalian pernah kan ketika canda-canda lainnya, kiri kanan, goyang atas bawah, kiri kanan, atau nanti ya mungkin terjadi go round ya. Itu nanti kita akan bahas di video ini. Tapi nanti di akhir kalian nontonlah dulu percakapannya biar kalian tahu lah ini sedikit ya kan, bagaimana seorang traffic control itu bisa memberikan instruksi kepada pilot dan pilot juga menjalankannya. Dan jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe-nya yang banyak ya. Dari like boleh lah banyak, subscribe ya tentulah, apalagi komen ya kan, butuh kali ya waktu ya kan. Kita langsung ke videonya, gaskan. Runway inside. Process calling runway inside destination. Normative. Indonesia to 6 runway inside. Indonesia to 906, surface wind, count QNH 1008, runway 31, clear to land. 1008 and course to runway 31 Indonesia to 906, go Foxtrot Zulu to 0 POV. Confirm 20 POB. Ya, Bos. Indonesia to 906, Roger, happy landing cap. Terima kasih, Mas. Sana. Siap. Nggak apa-apa. Enggak mas, mastiin. Nanti salah, ya lebih baik kita. Bisa ngerem sebelum Alfa ya Pak dia? Bisa, Tapi ya malas lah. tetap enough di runway. Kalau Garuda nurut sih. Indonesia to 906 landed 55, taxi to the apron, make 180 turn enough di runway via taxiway Alpha stand number 1. Make 180 at the end of runway, targeting via Alpha, and to number 1 Indonesia to 906, see departure. See udah departure kan? Lalu ini, mas, Garuda tadi aspek nggak dibilangnya? Sorry. Ini aspek nggak dibilangnya? Mas, ini Garuda landing satu ya bilang. Nggak pak, pindahin aja ke 6 udah. May cari domestik. Indonesia-nya confirm distance 1 mas. Ya iyalah. Ya, nanti ini mas, pindahin ke 6 katanya. Kan masuk kosong 6 tuh. Kita malas mereka kejauhannya kan. Walaupun ada segway kemarin tuh dikasih segway mereka. Segway mas ya mas? Segway yang roda 2 itu. Ya itu roda 2. Segway. Emang 78 ini nggak dipakai gitu mas? Sebagai 903 Fatma. Sebagai 903, Papa 2, Golf 5 Mike, Airbus 320, the bus stop pada di Jakarta, standard level 310. Sebagai 903 Star apa Pro, free for ready for taxi. Roger, sebagai 903. Fatma Tower. 906 disergap. Serega. Apa yang diseragain? Nggak jadi dia. Fatma Audi sebagai 903. Sebagai 903 Fatma. Disergap request. Call again when ready. Sebagai 903 confirm call again ready for startup. Confirm, sebagai 903. Sebagai 903 Roger. Runway 315 Alpha sebagai 903. Baik kasih lengkap. Konteksnya dia kasih angin sama kires aja sudah. Kecuali dia request. Kalau tidak request, ngapain? Nggak usah dikasih mas.
lupa pelajaran power ya. Squadron 9993 clearance, verbal. Kersasui 9993. Squadron 9993, clear to Charlie Kilo 5 Whiskey 19, Call 1 Echo departure, level 310 approve, scope number 7266. P2 Charlie Kilo Golf Whiskey 19 level 310, confirm scope 7226. Squadron 9993, scope 7266. 7266, Win 9993. Squadron 9993, report solo on board, sir. 117, Green 9993. 117, continue to the track for runway 31, report ready for departure. Call back 31 report ready, Green 9993. Fatma Tower. Green 9993, line up 31 ready for departure. Squadron 9993, after departure, follow SID, runway 31, clear for takeoff. Follow SID, clear for takeoff 31, Green 9993. Fatma Tower. Squadron 9993, airborne 23, report your estimate. Carbon 23, estimate solid 0146, arrival Soekarno-Hatta 0224. Squadron 9993, continue climb level 310. After passing 130, try to contact Palembang radar 1192, report established. After passing 130 cross, try to contact Palembang 1192, report established, Green 9993. Fatma Tower. You change. Apologies sir, we try to contact Palembang. Fatma Tower. Fatma Surah Green 9993, established at Palembang. Thank you. See you, sir. Indonesia to 907, Fatmawati. Indonesia 297, request Quebec Alpha Mike. Indonesia to 907, Quebec Alpha Mike, surface wind 090 degrees, 0 to north, visibility 8 km, present weather nil, cloud base view 2000, temperature 25, dew point 22, KNH 1009, KV 1007, runway news 13. Copy Quebec Alpha Mike, Indonesia 297, terima kasih. Sama-sama, Kak. Baik, selamat pagi. Line 635, selamat pagi, Fatma Tower. Okay, stand number 4, Papa Kilo 5, Oscar Golf 738, request start engine at present position to Jakarta level 310, and we have 152 POV. Line 635, star up approved, report ready for taxi, runway 13. The pilot ready for taxi for runway 13, letter 635. Fatma Tower. Guys, di bahasan ini ya kan, tadi kan di depan aku udah jelasin gimana sih pesawat kalian itu bisa landing, gimana sih pesawat kalian itu ya setidaknya landingnya enak lah. Kadang ada itu yang bisa apa namanya go round, kadang terjadi yang ya abnormal situation, ya abnormal itu sih, ya abnormal lah, karena yang kalau normal itu dia landing ya. Oke, sekarang yang pertama ya, kita harus tahu dulu tentang sebuah pembuatan runway. Runway itu dibuat karena pengen pesawat mendarat di situ, ya kan bosnya, mungkin nggak? Oke, kita contohkan aja bandara, ada canda. Oke, kita buat aja di bandara Palembang. Di sini ada runway 29 dan di sini ada runway 11 ya. 29 dan 11. Jadi begini guys, apa maksud dari 29 dan 11 ini? Jadi pesawat itu bisa terbang dan bisa landing itu karena adalah pengaruhnya adalah into the wind. Into the wind itu apa? Berlawanan arah. Berlawanan arah berarti kalau di sini 11, berarti arah ke sini adalah derajat 110. Kalau arah ke sini adalah derajat 290. Nah, begitu guys. Ya, begitu. Jadi di mana 360-nya, Bang? Nah, di mana 360-nya, Bang? Katanya. Itu kan yang kita tanya, ya kan? 360-nya itu adalah di sini. Adalah north. Northnya di bawah sini, mana nih? Nah, northnya di bawah sini guys. Nah, jadi di bawah sini northnya. Oke, pertama itu kita yang harus kita tentukan itu di mana northnya. Ya, northnya, kalau northnya sudah dapat, kalau anda sudah kayak
tahu mengerti dari arah runway itu, misalnya arah runway-nya sekian, Anda udah bisa menebak tuh. Kalau misalnya 29-nya di sini, berarti kita di sini 290-nya. Berarti lawan dari depannya itu adalah 290 derajat. Jadi Anda tinggal nambahin ke kanan aja tuh. Berarti kurang 70 derajat lagi. Hitung aja 70 derajat itu berapa besaran sudutnya. Hitung-hitung aja, lalu nanti dapat northnya. Jadi begitu kalau saya menghitung. Cara langsung dapat northnya. Kawan-kawan sekalian kurang paham. Kita lanjutkan di derajat 360 aja ya. Oke, kita buat northnya di sini. Northnya berarti di sini adalah 0 atau 360 ya. Di bawah adalah 18. Nah, di bawah ini adalah 18. 180. Nah, jadi kayak mana buat runway-nya? Kalau kita tadi bayangin 29 dan 11, ya kan, 29 dan 11 berarti kan ini ada arah-arah di sini kan. Kalau ini 90, ini 270. Nah, berarti dari sini kan potongan runway-nya. Nah, sekitaran sini lah ya kan. Nah, berarti kalau di sini adalah 290 dan di sini adalah 110, maka pembuatan untuk tulisan runway-nya maka di sini adalah 11 dan sini adalah 29. Kebalikannya, itu karena adalah pesawat itu terbang karena into the wind. Kalau 360, nah runway-nya berarti di sini adalah runway 36, di atas adalah 18. Begitu. Itu simpelnya. Nah, seperti itu kalau penentuan dari runway itu begitu. Dibuat dari arah yang berlawanan. Into the wind ya, itu syarat. Itu karena adalah into the wind. Into the wind. Oke. Next. Kita juga akan yang namanya belajar tentang kecepatan angin. Jadi kecepatan angin itu ada juga permasalahannya, guys. Ya, ada juga permasalahannya. Kenapa ada bermasalah? Jadi gini, into the wind. Tidak selalu angin itu selalu mengarah ke arah derajat gitu. Misalnya di sini arah 36 lah ya kan, di sini 18 lah ya kan. Nah, di sini 18. Nah, berarti tidak selalu dia mengarah ke derajat 360 gitu. Nah, bisa jadi dia menjadi cross begitu. Nah, bisa dia menjadi crosswind. Nah, kalau dia crosswind, misalnya dia crosswind datang dari arah 270 ya kan, arah 270 atau arah dari 90. Nah, jadi kalau dia udah mulai crosswind itu aspek kita bisa gunain kedua-dua runway-nya, mau pilih runway yang ini atau mau pilih runway yang ini gitu. Mau arus satu yang aktif gitu. Kalau runway-nya satu panjang ini ya hanya satu runway aktif yang boleh. Nah, jadi boleh pakai yang ke sini, boleh pakai yang ke sini karena dia crosswind. Ya, crosswind itu dimulainya dari sekitaran ya dari rudal 5 knot itu kalau datang dari itu maksimumnya kalau dia datang dari sini. Kalau 5 knot tuh udah kudu hati-hati tuh. Nah, jadi pesawat itu kalau nanti crosswind dia bisa tahu kan landing crosswind, jadi pesawat itu nggak lurus gitu. Bisa jadi miring, bisa jadi miring dulu baru lurus, atau enggak bisa jadi miring ke sini dulu baru lurus. Nah, itulah penyebab kadang pesawat itu menjadi nggak soft landingnya, nggak enak landingnya begitu guys. Headwind itu inilah headwind, angin yang datang dari depan dia. Itulah karena angin dia datang dari 360 nih, dia bisa landing dengan enak. Di sinilah berapa sih landing enak itu sebenarnya? Landing enak itu berapa bang sebenarnya? Kalau landing enak itu adalah wind calm. Wind calm itu apa? Dulu wind calm itu adalah 1 sampai 5 knots kalau masih yang lama ya, 1 sampai 5 knots itu masih calm lah. Tapi kalau sekarang untuk peraturan baru 0 yang baru itu adalah 0 itu adalah calm. Lebih dari 0 itu harus disebutkan berapa knot, 1 knot, 2 knot, 3 knot, 4 knot, sampai seterusnya. Dia harus disebutkan guys, berapa knotnya. Jadi seorang controller, kalau windnya itu nggak kalem, dia harus sebutkan berapa. Kalau nggak kalem dia harus sebutkan 1 knot, 2 knot, 3 knot, 4 knot, 5 knot. Jangan sampai nanti 10 knot atau tidak lebih, dia tetap melandingkan pesawat. So why? Karena apa? Karena dia ada headwind. Headwind itu ya kisaran 10 knot lah. Dulu saya pernah landingin pesawat 15 knot. Itu kayak, dan itu syukurnya derajatnya masih kisaran tidak terlalu jauh, nggak sampai crosswind, nggak juga sampai tailwind. Nah, dia kan kalau nggak headwind dia pasti crosswind. Nah, tapi masalahnya dia masih di daerah headwind gitu, di daerah headwind ini. Jadi dia udah 15 knot. Kita coba rupanya ya betul memang akan ada terjadi sebuah kesalahan dan itu akan mengakibatkan goron kalau seandainya pilot terlalu sebenarnya anginnya terlalu kencang gitu, headwind itu.
Nah, jadinya kalau yang satu lagi, kalau dia tailwind. Nah, tailwind itu gimana? Jadi mungkin cuaca di daerah sini buruk, buruk. Jadi dia pakai runway-nya arah ke sini. Nah, derajatnya dari 180. Jadi dia tetap landing dari 36 atau di runway yang sebelah sini. Jadi angin itu selalu mendorong dia tailwind. Nah, jadi tailwind itu daerah belakang bokongnya ini lah. Nah, itu hanya besarnya kalau boleh itu ya sekitar 2 knot lah atau 4 knot. Karena apa? Karena kalau anginnya terlalu dorong keras nanti bisa-bisa pesawatnya bablas atau enggak pesawatnya terganggu dalam landing. Ini bisa pun pokoknya mengalami kecelakaan lah ketika dia landing. Begitu guys. Oke guys, jadi permasalahan di sini ya kalau kita naik apa pesawatnya itu nggak salah pesawat ya. Pertama itu pesawat itu dikendalikan oleh manusia, itu nggak pernah salah pesawat. Mau landingnya gimana pun nggak pernah ya. Mau landingnya rough landing kah atau jadinya soft landing kah atau perfect landing kah, itu nggak pernah masalah pesawat atau enggak. Lalu jangan pernah salahin pilot itu juga. Nah ini pilot ini nggak ada. Ya itu semuanya keadaan alam karena pesawat itu bisa terbang dan bisa turun juga karena angin. Kalau nggak ada angin, nah nggak bisa pesawat terbang. Nggak bisa juga pesawat itu melakukan descent. Karena kalau dihampa udara nggak bisa juga dia nahan udara di sayapnya itu sehingga apa? Dia kalau dia stall lah dia ya stall. Nah, lalu kalau dia nggak bisa up, dia juga stall. Dia nggak bisa gear up dan nggak bisa airborne. Nah, jadi nggak ada masalahnya itu di pilot tuh nggak ada. Masalahnya di mana? Yang biasanya itu adalah wind, direction, and speed. Nah, di situ sering terjadi masalah. Karena angin ini sangat mempengaruhi keadaan. Coba aja Anda pasti berbeda. Kalau cuacanya cerah, kalau Anda tengok di luar anginnya kencang, itu masih bisa mengakibatkan yang namanya ya nggak enak aja landingnya. Nah, tapi kalau seandainya di luar itu mau agak mendung cuacanya, tapi anginnya sedap-sedap sepoi, enak landingnya. Coba lah. Nanti kalau memang ada, coba Anda coba rekan-rekan sekalian coba eksperimen lah. Tapi kalau udah cuacanya bagus, anginnya bagus, lambat, bisa nengok dari windshock kok, dari windshock sebelah kanan atau sebelah kiri. Ada nanti di daerah ini, Anda bisa tengok di situ. Nah, windshocknya gimana? Kalau windshocknya tidak layu ya, ataupun cup atau tidak menarik ke atas, nah berarti itu dalam keadaan anginnya masih 0 sampai 5. Tapi kalau udah naik sedikit itu 7 sampai 8, naik lagi 9, 10, naik lagi lebih dari 15 gitu. Nah, begitu guys. Oke guys, mungkin sekian saja dari video saya ya. Jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe-nya ya. Saya mohon untuk dukungan dan support ini ya untuk aviasi kita. Semoga kita bisa berkembang terus, bisa melatih diri ya kan. Bisa banyak-banyak dapat ilmu juga di sini ya kan. Oke, saya pamit. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang upgeek ya. Thank you everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam serta.